Hai Orenji, kembali lagi di Warna-Warni Turki. Kali ini kita akan membedah tentang benefit dan cara-cara kuliah ke Turki. Bagaimana sih dan apa sih benefitnya ketika kita memutuskan untuk kuliah ke Turki. Nah, sebelum videonya mulai, saat ini pendaftaran kuliah di Turki masih dibuka sampai tanggal 18 Juni 2021 loh. Tinggal klik aja link www.kuliahditurki.com atau ada linknya di deskripsi dan daftarkan diri kalian sebelum terlambat. Langsung ke videonya. Hai Orenji, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu konsultan yang ada di Biru Marmara Edukasi. Nah, di sini di sebelah saya udah ada Kak Aufar. Halo, hai Orenji. Kak Aufar ini salah satu konsultan yang ada di Biru Marmara Edukasi. Beliau udah lebih kurang 3 tahun ya Kak? Kurang lebih 3 tahun. Iya. Mendampingi teman-teman semua. Mantep banget ya Pak. 3 tahun di Biru Marmara Edukasi dan lebih kurang hampir 1.000 ya Kak? Iya, 1.000 mahasiswa yang dikirimkan dari Biru Marmara Edukasi ini untuk kuliah di Turki. Sebelumnya juga Kak Aufar ini pernah berkunjung ke negara Turki untuk melihat dan mengontrol gitu ya mahasiswa yang sudah dikirimkan dari Biru Marmara Edukasi ke Turki. Kalau boleh tahu waktu itu gimana sih Kak kegiatannya tuh di Turki tuh ngapain aja Kak? Nah, di Biru Marmara Edukasi kuliah di Turki itu kita ke Turki itu karena mendampingi mahasiswa yang sudah berangkat di Turki. Nah, kita kan memiliki banyak mahasiswa yang tersebar di kota-kota negara Turki. Nah, kami itu memiliki tim yang berada di Turki. Nah, fungsi kita di sana untuk mendampingi ketika sudah sampai di Turki. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman tidak akan kita lepas karena ada pendamping yang standby di sana. Nah, kemarin tuh saya ke Turki untuk silaturahmi ya ke mahasiswa-mahasiswa yang telah sampai negara Turki sekaligus berkunjung ke universitas-universitas yang sudah bekerjasama dengan Biru Marmara Edukasi. Kan Kak Aufar ini udah lumayan berpengalaman ya dalam mengirim mahasiswa ke luar negeri. Itu kalau boleh tahu nih Kak, apa sih bedanya kuliah di Indonesia sama kuliah di Turki gitu pada khususnya? Apa sih bedanya mungkin pembelajarannya kah atau apanya gitu yang lain? Betul. Nah, yang menariknya kuliah di Turki melalui Biru Marmara Edukasi adalah kami bekerjasama dengan kampus-kampus negeri di Turki. Jadi kampus kami mayoritas kampus negeri. Nah, ketika kalian kuliah di kampus negeri, benefitnya itu banyak banget. Nah, kita simpulkan menjadi 3 ya. 3 yang pertama adalah dari sistem kurikulum dan fasilitas prasarana itu berstandar Eropa. Termasuk kurikulumnya itu diakui oleh negara-negara Eropa yang lain. Ya, jadi teman-teman ketika kuliah di Turki itu standarnya sama negara-negara Eropa. Nah, selain kurikulum, teman-teman ketika kuliah di kampus negeri di Turki, itu yang kedua adalah biaya SPP-nya teman-teman. Biaya SPP di Turki itu sangat-sangat terjangkau. Karena apa? Karena pemerintah Turki memberikan subsidi untuk kita nih mahasiswa asing yang melanjutkan pendidikan di kampus-kampus Turki. Maka dari itu ketika pemerintah memberikan subsidi itu menjadikan biaya SPP per semesternya itu sangat-sangat terjangkau. Yang kedua adalah di kampus Turki itu nggak ada uang pangkal sekaligus nggak ada uang praktek loh. Nah, maka dari itu menarik deh. Nah, selain 2 tadi ya, kurikulum, fasilitas, dan SPP-nya, ketika kalian kuliah di Turki pasti bakal betah banget. Karena apa? Karena di Turki itu memiliki alam yang sangat mempesona sekaligus bersejarah negaranya, terkhusus sejarah Islam ya. Kalau misalnya kita ke Istanbul, ada Hagia Sophia nih, kayak background kita nih ya. Terus kalau di Bursa ada Gunung Uludah yang memiliki es. Kalau yang ke bawah ke selatan ada Kapadokia yang ada balon terbangnya gitu kan. Ataupun yang ke bawah lagi di Akdeniz ada pantainya. Jadi setiap kota itu memiliki pemandangan alam yang sangat mempesona sekaligus sejarahnya sangat luar biasa. Seperti itu. Kan kita udah tahu nih tadi dari kurikulumnya standar Eropa, terus biayanya juga terjangkau, terus ada juga alamnya banyak keindahan alam gitu di Turki. Tapi kalau saya nih belum bisa nih bahasa Turki gitu, atau bahasa Inggris juga masih kurang lancar lah ya. Lancar gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya mau kuliah ke Turki tuh solusinya apa tuh Kak? Apakah bisa kalau belum lancar bahasa Turki atau bahasa Inggris untuk
berangkat gitu ke Turki. Betul. Nah, buat teman-teman di mana banyak banget nih Kak Rizky yang masuk ke Biru Marmara pertanyaan, Kak, kita belum bisa bahasa Turki nih, bisa nggak sih kuliah di Turki? Nah, jawaban terbaik kami adalah sangat-sangat bisa. Karena apa, yang pertama, untuk masuk kampus Turki itu nggak perlu bisa bahasa Turki dulu loh, karena masuknya cuman pakai ijazah ataupun tes IELTS, ya, ujian ya di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nanti pengen belajar bahasa Turki, nanti belajarnya ketika sudah diterima dan di kampusnya, namanya Tomer tuh. Jadi kalau untuk kuliah di Turki kan kurang lebih kan 5 tahun untuk S1-nya ya. Tahun pertama Tomer, 4 tahunnya program di jurusan terpilih. Nah, ketika teman-teman mengikuti Tomer, nah baru tuh teman-teman belajar bahasa Turki bareng sama dosen Turki. Nah, banyak pertanyaan lagi, Kak, nanti belajar Turki pakai bahasa Turki dong? Nah, jawaban terbaiknya iya. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman jangan khawatir, karena apa? Sebelum keberangkatan kalian memiliki program persiapan bahasa. Nah, bareng native speaker. Jadi, teman-teman sebelum berangkat ke Turki, kita memiliki program bahasa sebelum keberangkatan bareng native speaker. Itu bisa program offline maupun online. Nah, kalau offline kita memiliki program camp asrama di Kediri. Kita memiliki program Kampung Turki Pare, di mana Kampung Turki Pare itu kita memiliki program camp bareng native speaker, tidak hanya belajar bahasa Turki tapi budaya-budaya Turki pun juga akan kita share. Jadi buat teman-teman yang akan kuliah di Turki Karis ini nggak perlu khawatir, karena bahasa dapat, budayanya pun juga dapat. Jadi ketika nyampe ke Turki nggak shock culture lah, seperti itu, nggak kaget-kaget banget lah gitu kan. Tadi kan ada Kampung Turki Pare nih Kak. Bisa nggak sih misalnya saya yang mungkin pengen belajar aja bahasanya tapi belum pengen kuliahnya nggak di tahun ini, nggak dalam waktu dekat ini, tapi pengen belajar bahasa Turki di Kampung Turki Pare, itu bisa? Nah, itu bisa banget. Jadi teman-teman untuk program Kampung Turki Pare maupun yang online itu dibuka secara umum. Teman-teman yang hari ini mungkin masih kelas 11, mungkin kelas 10 malah ya, yang pengen jaga semangatnya, silahkan datang aja ke Kampung Turki Pare. Kita punya program, cek informasinya di www.kampungturkipare.com. Itu umum gitu ya, boleh siapa aja? Boleh siapa aja, tidak ada batasan usia. Oke, mantap. Tadi kan kita udah bicarain tentang apa sih benefitnya, apa sih keuntungannya. Kalau misalnya nih, saya kan sebagai manusia awam gitu ya, orang awam yang mungkin untuk segala pengurusan berkas-berkas ke luar negeri itu agak enggak begitu banyak pengetahuan lah. Nah, apa sih pendampingan? Apakah ada gitu pendampingan dari Biro Marmara Edukasi untuk ngurusin berkas, bahkan untuk keberangkatan atau bahkan sampai di sana tuh gimana tuh Kak? Ada apa enggak sih? Nah, untuk proses pendampingan itu kita mendampingi dari A sampai Z. Nah, dari sebelum keberangkatan, pas keberangkatan maupun pasca keberangkatan. Nah, jadi kalau sebelum keberangkatan kita bantu konsultasi, pemilihan universitas, terus program persiapan ujian maupun legalisir semua pemberkasan-pemberkasannya sampai pembuatan visa pendidikan pun kita buatkan. Jadi teman-teman yang kuliah ke Turki melalui Biro Marmara Edukasi itu visanya visa pendidikan, bukan visa wisata. Nah, sampai tiket pesawat pun juga kita include ya. Plus nanti ketika sudah sampai di Turki, kita mencarikan tempat tinggal, terus juga membantu daftar ulang ke universitasnya, sampai nanti pun ketika teman-teman sudah masuk ke program Tomer itu tim kami standby di Turki. Ya, lagi-lagi kami memiliki tim yang berada di Turki. Teman-teman jangan khawatir, kalau ada apa-apa tinggal hubungi tim Biro Marmara Edukasi yang berada di Turki, seperti itu. Untuk ketika kita misalnya udah kuliah nih Kak di Turki, udah selesai, pasti kan harapannya kita untuk harapan awal kita untuk kuliah luar negeri itu punya karir yang bagus, memiliki karir yang lebih baik daripada orang-orang lain. Apakah peluang itu akan lebih besar Kak untuk mendapatkan karir yang lebih bagus Kak? Betul banget. Nah, ini penting banget teman-teman, ketika kita kuliah itu kan adalah jalan ya untuk nextnya mau jadi apa. Nah, kalau teman-teman kuliah di Turki terkait masalah karir, pasti itu sangat mempengaruhi ya terkait karir. Peluang-peluang karir di Indonesia maupun di negara Turki pun sangat terbuka besar. Jadi pengalaman ada mahasiswa kedokteran ya yang setelah lulus studi kedokterannya di Turki itu akhirnya mereka melanjutkan profesinya di Turki seperti itu. Jadi nggak perlu pulang pun bisa, ataupun mau pulang pun juga bisa. Nah, apalagi teman-teman yang kuliah di Turki memiliki pergaulan internasional ya, pasti kan memiliki nilai value added yang lebih seperti itu ya. Penambahan nilai akhirnya teman-teman dibandingkan teman-teman mungkin yang kuliah di Indonesia itu pasti beda pengalaman, dan pasti banyak pengalaman ketika kuliah di luar negeri. Dan lagi-lagi itu pasti sebagai sebagai
bahan ya, sebagai bahan nilai tambah untuk ketika kita masuk ke dalam dunia kerja seperti itu. Setelah kita ngobrol-ngobrol banyak nih Kak tentang gimana caranya, terus kalau misalnya belum bisa bahas satu, solusinya ada juga kan dari Biro Marmara Edukasi. Terus saat ini tuh lagi buka gak sih Kak pendaftaran? Nah, buat teman-teman yang hari ini ingin melanjutkan pendidikan di negara Turki, jangan khawatir, kita Biro Marmara Edukasi masih loh membuka kesempatan buat kalian untuk masuk mendaftar di kampus-kampus negeri di negara Turki. Kami membuka gelombang ini sampai tanggal 18 Juni Kak. 18 Juni betul, ya Kak? Harus diingat tuh 18 satu Juni. tanggalnya 18 Juni kita masih buka berbagai macam kampus seperti Istanbul University, Bandırma University, Ankara Social University, Nikde University, dan kampus-kampus negeri yang lain seperti itu teman. Nah, informasi lengkapnya silahkan teman-teman cek di www.kuliahditurki.com. Nah, untuk masuk ke kampus juga menarik nih, ada dua jalur tes tertulis ataupun jalur berkas ijazah tanpa tes tertulis. Nah, kalau jalur YOS, nanti teman-teman jangan khawatir, ujiannya itu di Indonesia. Di Istanbul University ujiannya tanggal 10 Juli ya, tapi pendaftarannya sampai 18 Juni ya. Ingat teman-teman ya, pendaftaran sampai 18 Juni, ujiannya tanggal 10 Juli. Nah, itu ujiannya di Indonesia. Nah, ketika kalian mendaftar di Biro Marmara Edukasi, kalian akan mendapatkan banyak banget fasilitas seperti free tryout online. Nah, itu tuh untuk membedah ya, memberikan pemanasan, betul, melatih, memanaskan energi kita untuk persiapan ujian. Nah, selain tryout, kita akan memberikan buku bank soal. Bank soal ini bentuknya hard copy, nanti kita akan kirimkan ke alamat tertuju untuk kalian pelajari, serta ujian serta soal-soal ujian tahun sebelumnya. Nah, itu untuk tadi lagi-lagi mempersiapkan kalian untuk menghadapi ujian masuk Istanbul University. Nah, yang kedua itu melalui jalur berkas. Jadi tinggal milih ya, mau ujian, mau berkas. Nah, kalau jalur berkas itu tanpa tes, hanya melampirkan nilai ijazah atau surat keterangan lulus, atau belum ada SKLM pun juga bisa menggunakan nilai rapot semester 4 dan semester 5. Nah, ketika kalian mengikuti jalur berkas, itu kalian akan dapat kesempatan memilih 2 universitas. Masing-masing universitas memilih 3 jurusan dan totalnya ada 9 jurusan. Nah, kami Biro Marmara Edukasi menjamin masuk di salah satu jurusan tersebut. Jadi itu menarik banget teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya kita di Biro Marmara Edukasi ini daftar untuk kuliah luar negeri sangat dimudahkan ya Kak? betul. Udah dapet bimbingan ujian YOS, dapet bimbingan belajar bahasa Turki, terus juga kita kalau misalnya lewat jalur berkas, kita dijamin masuk gitu. Betul banget teman-teman. Jadi tunggu apa lagi nih? Silakan teman-teman daftar kuliah di Turki melalui Biro Marmara Edukasi. Oke, jangan lupa daftar sampai terakhir tanggal 18 Juni. 18 Juni, catat ya, 18 Juni. Mungkin obrolan kita hari ini sampai situ dulu ya. Betul. Mungkin di next kita bisa dalami lebih jauh lagi. Nah teman-teman, mungkin di kesempatan kali ini kita membedah tentang apa itu sistem pembelajaran di Turki, terus benefitnya apa yang didapatkan ketika kita kuliah di Turki. Nah, untuk nextnya kira-kira apa nih dari teman-teman? Kalau ada saran boleh komen di bawah. Terus juga jangan lupa ikuti episode-episode selanjutnya di program Warna-Warni Turki. Dadah. Dadah. Yuk daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com. Membangun peradaban, mencerahkan masa depan. Kuliah di Turki, çok güzel.